Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbicara di forum ini. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indrayanti Amalia Rana sebagai pembicara pertama dari tim oposisi SMA Negeri 9 Kota Bogor dalam MOSI. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dengan diadakan emosi ini, saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Secara garis besar, anak merupakan keturunan dari pasangan suami istri sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika dua orang insan memutuskan untuk melakukan pernikahan, tentu saja keduanya telah memikirkan matang-matang tentang masa depan dari hubungan mereka. Mengingat dengan batas minimal pernikahan di Indonesia yang telah diperbaharui dari usia 16 tahun untuk wanita dan usia 19 tahun untuk pria menjadi usia 19 tahun untuk keduanya, saya sebagai tim oposisi mempunyai dua argumen yang kuat yang akan mendukung pernyataan saya akan ketidaksetujuan terhadap mosi ini. Yang pertama dan paling penting, pernikahan merupakan ranah individu di mana pemerintah seharusnya tidak bisa ikut campur di dalamnya karena hal ini bersifat privasi sehingga tidak semua orang bisa menerima uji kelayakan dari pemerintah dalam keputusan pasangan suami istri untuk menjadi orang tua. Yang kedua, dengan adanya uji kelayakan menjadi orang tua ini dapat menjadi celah untuk menjamurnya antinatalitas dari pasangan suami istri yang baru untuk membentuk sebuah keluarga. Kata kunci dari permasalahan ini adalah bagaimana cara agar pasangan suami istri mendapatkan edukasi yang sesuai tanpa harus mengerjakan uji kelayakan yang terkesan diada-adakan. Edukasi mengenai pernikahan atau yang biasa kita kenal dengan bimbingan pranikah sudah diadakan oleh Kementerian Agama melalui kantor urusan agama di tiap-tiap daerah yang berlaku nasional. Bimbingan ini berisi tentang pemahaman yang cukup mengenai keluarga yang baik, sesuai dengan tuntunan agama masing-masing, serta merencanakan keluarga yang matang dengan tujuan yang jelas sehingga perkawinan bisa menjadi suatu ikatan yang kokoh. Program ini diyakini dapat mendeteksi secara lebih awal apakah calon pengantin memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan argumen saya, yaitu uji kelayakan seharusnya tidak perlu dilaksanakan karena dengan adanya bimbingan pranikah sudah sepatutnya pasangan calon suami istri tersebut telah memiliki kelayakan tanpa harus diuji. Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan, tentu buah hati adalah salah satu yang paling mereka dambakan setiap harinya sebagai hasil dari keseriusan hubungan mereka. Jika uji kelayakan ini diadakan, bukankah hal ini akan mempersulit dan cukup membuang-buang waktu pasangan untuk memiliki sebuah keturunan? Tidak semua pasangan suami istri dapat dengan mudah diberikan keturunan. Ada yang memiliki kesulitan karena masalah kesehatan. Ada juga pasangan suami istri yang sulit untuk meluangkan waktu bersama karena kesibukan keduanya mengenai karirnya masing-masing. Jika pemerintah menambahkan beban uji kelayakan ini kepada mereka, bukankah justru akan membuat mereka mencari jalan pintas dengan melakukan suap kepada pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan ini yang berujung dengan adanya tindakan korupsi? Hal ini juga berakibat fatal terhadap persentase keinginan dan tekad pasangan suami istri untuk memiliki anak dan menjadi orang tua. Bahkan saat ini, tanpa diadakannya tes kelayakan ini, beberapa pasangan suami istri sudah memutuskan untuk child free atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dengan adanya uji kelayakan ini, tentu saja akan merugikan seluruh pihak, seperti halnya akan terjadi penurunan tingkat natalitas yang membuat generasi penerus bangsa semakin terkikis keberadaannya, atau dengan kata lain, akan terjadi kekurangan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kekurangan sumber daya manusia ini akan menyebabkan persaingan yang lebih dan memicu perang remunerasi antar perusahaan untuk memiliki karyawan yang bertalenta dengan keterampilan yang mumpuni. Kita ambil contoh dari pola kehidupan di negara tetangga yakni Jepang. Saat ini, Jepang memiliki kekurangan sumber daya manusia diakibatkan oleh tingkat natalitas yang rendah, sehingga menyebabkan banyak pekerja yang dipekerjakan dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan negara agar dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya dengan sendirinya. Lebih parahnya lagi, kemarin sempat menjadi perbincangan yang hangat mengenai kota Akiya, yaitu kota yang tidak memiliki penduduk, karena minimnya pewaris dikarenakan kurangnya minat untuk menikah dan mempunyai anak di masyarakat Jepang. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa melakukan bimbingan pranikah adalah solusi yang lebih tepat dibandingkan harus melakukan uji kelayakan untuk menjadi orang tua. Karena dengan diadakannya bimbingan pranikah, sudah pasti
akan membuat calon orang tua mengerti dan menyadari hak serta kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya di kemudian hari. Sebagai pihak oposisi, saya menginginkan program ini berjalan dan lebih diperhatikan lagi pelaksanaannya, karena tidak sedikit pasangan calon suami istri yang lolos dan tidak melakukan bimbingan pranikah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan. Lain halnya lagi, jika terjadi pernikahan di luar usia yang telah ditentukan oleh pemerintah karena hal tersebut memungkinkan pasangan yang menikah belum siap untuk menjadi pasangan suami istri atau bahkan menjadi orang tua. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Juri dan moderator yang telah memberikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.